ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna berbagai kebaikan dan juga amal saleh. Termasuk di antaranya adalah salat wajib yang baru saja kita laksanakan, salat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan insyaallah sambil menunggu datangnya salat isya. Bersama-sama kita duduk di masjid, di antara masjid-masjid Allah, saling mengingatkan satu dengan yang lain, menambah keimanan dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah berkumpul sebuah kaum di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, dan Allah SWT akan menyebut-nyebut mereka di depan para malaikatnya. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan, kepada pemerintah, pihak keamanan, dan khususnya takmir Masjid Oman yang semoga Allah SWT memberkahi ini, yang telah memberikan kesempatan, waktu luang, dan seluruh fasilitas yang ada demi lancarnya kegiatan pada sore hari ini. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita semua sepakat tentang keimanan kita kepada Allah dan juga hari akhir, dan bahwasanya dunia yang kita tempati hanyalah sementara, dan bahwasanya masing-masing dari kita akan kembali kepada Allah. Di sana ada negeri akhirat, di sana ada surga, dan di sana ada neraka. Dan tentunya seorang muslim dan juga muslimah yang menjadi cita-cita dia, keinginan dia yang paling besar, dan yang dia pikirkan siang dan malam, bagaimana dia setelah meninggalkan dunia yang fana ini kembali kepada Allah SWT, dan termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah SWT di dalam surganya. Kita semua sepakat tentang prinsip dasar ini. Dan Allah SWT telah mengabarkan bahwa tidak mungkin masuk ke dalam surganya
kecuali orang-orang yang beriman. Tidak mungkin masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati-hati manusia. Orang yang masuk ke dalamnya akan kekal selamanya dan tidak akan keluar. Allah SWT mensyaratkan orang yang bisa masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang beriman. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan demikian. Di antaranya adalah firman Allah SWT, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah juga mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannat tajri jannatu 'adnin tajri tahtaha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah Jannatu Adn, surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin masuk ke dalam surga Allah SWT kecuali orang-orang yang memiliki sifat iman, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan alhamdulillah, awalan wa akhiran, kita memuji Allah SWT dengan sebanyak-banyak pujian yang telah menyatukan kita di atas iman. Dan masing-masing kita insyaAllah memiliki bekal keimanan tersebut. Kita beriman kepada Allah, Dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, dan Dialah Allah SWT satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita beriman dengan hari akhir meskipun kita tidak pernah merasakannya. Kita beriman dengan para malaikat meskipun kita tidak pernah melihatnya. Beriman kepada para rasul meskipun kita hanya mendengar kabar-kabar mereka yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita
dengan keislaman dan juga keimanan, niscaya kita tidak akan beriman kalau Allah SWT tidak memberikan hidayah tersebut. Namun perlu kita sadari bahwasanya Allah SWT tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa diuji keimanan. Setiap orang yang mengatakan amanna billah, mengikrarkan keimanannya kepada Allah, maka Allah SWT akan mengujinya. Dialah Allah SWT yang mengatakan alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu ayyutraku ay yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan, dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji, sedangkan mereka tidak dicoba, tidak dites. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji, mengetes, menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Niscaya dengan fitnah tersebut, dengan ujian tersebut, dan fitnah secara bahasa adalah ujian, niscaya Allah SWT akan mengetahui dengan ujian tersebut siapa di antara mereka yang jujur di dalam ucapannya amanna billah, dan siapa di antara mereka yang dusta di dalam ucapannya. Dan demikianlah Allah SWT menjadikan dunia ini adalah tempat ujian. Allah SWT mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan, dengan musibah, dan juga dengan nikmat, sebagai fitnah, sebagai ujian yang membedakan antara orang yang jujur di dalam keimanannya dan orang yang tidak jujur. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Dunia adalah fitnah, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Dan fitnah serta ujian inilah yang bisa menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan Allah, yang menjadikan dia sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah, bahkan bisa menjadi sebab ketika dia benar-benar menyimpang dari jalan Allah, keluar dari agama Islam dengan sebab fitnah tersebut, tentunya menjadikan dia diharamkan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Padahal seperti di awal tadi, tujuan kita adalah ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Dan fitnah bisa memalingkan, fitnah bisa menyulitkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan fitnah bisa menjadi sebab seseorang akhirnya tidak masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tentunya seorang muslim dan juga muslimah kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya dilindungi dari fitnah tersebut. Dan Nabi SAW dahulu berlindung dari berbagai fitnah, fitnah kehidupan maupun fitnah kematian, yang sewaktu-waktu bisa memalingkan seseorang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan fitnah-fitnah tersebut semakin kesana semakin besar. Semakin mendekati hari kiamat,
semakin banyak. Dan tentunya apabila seseorang muslim menyadari bahwa semakin dekat waktu selesainya dunia, semakin banyak fitnah, maka dia semakin takut terhadap fitnah-fitnah tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, badiru bil a'mali salihah, hendaklah kalian bersegera di dalam beramal saleh, jangan ditunda-tunda. Selama masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur, diberikan kesehatan, badiru bil a'mali salihah, hendaklah kalian bersegera untuk beramal saleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah tersebut gelap sebagaimana malam yang gelap gulita, di mana ketika terjadi fitnah, banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga dia pun tidak tahu amal soleh dan apa yang dia lakukan di saat-saat terjadi fitnah tersebut. Sehingga Nabi SAW mendorong kita untuk menggunakan waktu sebelum terjadinya fitnah-fitnah yang besar untuk melakukan berbagai amal soleh tersebut. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti kegelapan yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, karena sangatnya banyaknya fitnah di zaman tersebut, sehingga seseorang masuk pagi dalam keadaan dia beriman, wa yumsi kafiran, dan masuk sore hari dalam keadaan dia sudah kafir. Wa yumsi au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau dia masuk di waktu sore dalam keadaan dia beriman, dan di pagi hari dia sudah dalam keadaan kafir. Jarak yang sangat dekat, dan betapa cepatnya perubahan keimanan manusia saat itu ketika benar-benar terjadi fitnah yang luar biasa banyaknya, yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti malam yang sangat gelap gulita. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Apa sebab dia merubah keimanannya, meninggalkan keimanannya? Di antaranya adalah karena dunia. Dia menjual agamanya karena satu di antara tujuan dunia. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang akan datangnya fitnah-fitnah tersebut, fitnah-fitnah yang dahsyat, yang tentunya menjadi kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk mewaspadai, karena dengan sebab fitnah tersebut banyak orang yang menjual agamanya dengan sesuatu yang sangat murah. Dia tinggalkan agama Islam atau ditinggalkan ajaran Rasulullah SAW karena sebab fitnah-fitnah tersebut. Dan tentunya orang yang kuat keimanannya, ketika terjadi fitnah, dialah yang insyaallah dengan izin Allah SWT bisa bertahan, terjaga, terpelihara
dari fitnah-fitnah tersebut, dan ini menjadi kewajiban seorang muslim, seorang yang beriman, untuk menguatkan keimanannya. Semakin banyak fitnah, semakin banyak ujian, maka kewajiban kita adalah memperkokoh dan juga memperkuat iman. Dan apa yang dimaksud dengan fitnah? Yang sewaktu-waktu bisa memalingkan seseorang dari jalan Allah. Fitnah secara umum ada dua yang harus kita waspadai. Ada dua. Yang pertama adalah fitnah syahwat. Fitnah yang berupa syahwat. Dan yang kedua adalah fitnah yang berupa syubhat. Dan yang dimaksud dengan fitnah syahwat adalah fitnah-fitnah yang berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan syahwat manusia, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap jabatan. Ini semuanya masuk di dalam syahwat, dan itu termasuk perkara yang bisa memalingkan seseorang dari agama Allah. Betapa banyak seseorang yang terfitnah dengan syahwat wanita, terjerumus ke dalam perzinaan, bahkan terkadang karena wanita seseorang bisa keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam fitnah harta, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak mempedulikan apakah rezeki yang dia dapatkan adalah rezeki yang dihalalkan oleh Allah SWT atau sesuatu yang diharamkan. Yang penting dia mendapatkan uang, yang penting dia mendapatkan dinar dan juga dirham. Betapa banyak seseorang karena fitnah dunia akhirnya dia meninggalkan kewajiban salat 5 waktu, atau minimal memalingkan dia dari perkara-perkara yang bermanfaat, memalingkan dia dari kajian-kajian ilmiah, menyibukkan dia dari zikrullah. Maka tentunya ini adalah fitnah. Demikian pula fitnah jabatan. Seorang merasa puas, merasa nikmat ketika dia memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga dia pun berusaha, berlomba, bersaing untuk mendapatkan kedudukan tersebut, meskipun harus mendolimi saudaranya, meskipun dengan cara menyuap, meskipun dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan ini adalah fitnah. Dan kalau kita lihat fitnah syahwat di zaman kita ini semakin merajalela, khususnya ketika ditemukan teknologi seperti yang kita lihat, kemaksiatan yang beberapa tahun yang lalu sangat sulit untuk tersebar, akan tapi di zaman sekarang dilakukan sebuah kemaksiatan di suatu tempat, diupload, maka seluruh dunia bisa menyaksikan kemaksiatan tersebut. Bisa dilihat oleh laki-laki maupun wanita, bisa dilihat oleh yang dewasa maupun yang anak-anak. Dengan cepatnya kemaksiatan tersebut dan dosa tersebut menyebar, ditiru oleh manusia.
Kemudian yang kedua adalah fitnah syubhat. Fitnah yang berupa kerancuan-kerancuan berpikir, kesalahpahaman di dalam memahami agama Allah. Dan fitnah yang kedua ini tidak kalah dahsyatnya dengan fitnah yang pertama. Bahkan bisa dikatakan ini lebih dahsyat. Karena kalau fitnah yang pertama, seseorang yang terfitnah, dia menyadari bahwasanya dia dalam keadaan bersalah. Dia tahu bahwasanya dia terjerumus ke dalam dosa zina, dan dia paham bahwasanya dia salah karena melakukan riba, karena menzalimi saudaranya. Sehingga kalau diingatkan, banyak di antara mereka yang sadar dia terfitnah dengan fitnah syahwat. Tapi kalau fitnah yang kedua yang berupa kerancuan di dalam berpikir, ketika seseorang terkena fitnah ini, maka belum tentu dia menyadari tentang kesalahannya, karena dia merasa berada di atas kebenaran, padahal dia tidak berada di atas kebenaran. Dia merasa di atas kebenaran karena adanya kerancuan di dalam berpikir. Dan di zaman sekarang, dengan mudahnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang dari agama Allah, dengan teknologi yang ada, dengan mudahnya mereka juga menyebarkan, membuat tulisan, membuat artikel, membuat video, dengan tujuan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran dan kerancuan-kerancuan yang jelas itu menyimpang dari jalan Allah SWT. Dari pemaparan di atas, maka tentunya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah semakin takut atas keimanan kita. Fitnah semakin besar dan semakin banyak, dan sekali lagi sewaktu-waktu bisa membelokkan seseorang dari jalan Allah. Seorang yang kemarin kita lihat masih istiqamah di atas jalan Allah, menjaga salatnya, menjaga ibadahnya, hari ini kita lihat dia sudah berada di jalan yang menyimpang. Dan siapa di antara kita yang bisa menjamin diri kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman? Lalu apa solusinya? Apa yang kita lakukan menghadapi fitnah yang semakin besar? Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim telah memberikan solusinya, dan Nabi SAW telah memberikan solusinya. Alhamdulillah, Allah SWT menyebutkan ancaman, dan Allah SWT juga menyebutkan apa solusi untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Solusinya adalah satu, seseorang bersabar. Solusinya adalah satu, seseorang adalah bersabar. Allah SWT mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan seandainya mereka atau kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak akan memudarati kalian tipu daya mereka. Tipu daya orang-orang yang ingin merusak kita dengan fitnah syahwat, dengan fitnah syubhat, tidak akan memudarati kita selama kita bersabar. Itu bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan bersabar dalam menghadapi berbagai musibah.
wa tattaqu, dan kalian bertakwa, maka tidak akan memudarati kalian makar mereka, tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang meliputi segala sesuatu. Dan Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami menjadikan sebagian kalian adalah fitnah bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian bersabar? Menunjukkan bahwasanya jalan keluarnya adalah bersabar. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna min waraikum ayyamas sabr, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr, kesabaran di hari-hari tersebut seperti seseorang yang memegang bara api. Apabila dia pegang, apabila dia lepas, maka dia meninggalkan agamanya, dan kalau dia pegang maka dia akan memegangnya tetapi dalam keadaan panas. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Di hari-hari tersebut orang yang beramal saleh, berpegang teguh dengan agamanya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, pahalanya seperti 50 orang laki-laki. Maksudnya adalah 50 orang sahabat Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam lafaz yang lain. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minna aw minhum. Para sahabat bertanya, Rasulullah, pahalanya seperti 50 orang mereka atau kami, yaitu para sahabat. Qala bal ajru 50 minkum. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bahkan pahala 50 orang di antara kalian, yaitu 50 orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang besar yang Allah SWT janjikan bagi orang-orang yang bersabar di hari-hari yang penuh dengan fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan orang-orang yang bersabar, dan sabarnya adalah karena mengharap wajah Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka dengan sembunyi maupun dengan terang-terangan, dan mereka membalas sebuah kejelekan dengan kebaikan, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan akibat yang baik. Surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya, dan juga orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka, dan para malaikat akan memasuki mereka, menyapa mereka dari setiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Semoga keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, maka surga ini adalah akibat yang paling nikmat atau akhir yang paling nikmat. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita di zaman fitnah, yang dengannya insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.